Mbak Dian, Mbak tolong ini dong kasih tahu apa WA Bu Syafaah. Bilang sudah on lagi tadi jelek ininya mutus jadi nggak begitu kedengeran. Hah? Keputus ya tadi itu. Tes tes. Belum sinyalnya di tempat Bu Syafaah ini. Ya, ini kita lanjutkan lagi. Tadi sempat terputus sambil nunggu lanjutan ngobrol ngobrol santai dengan Bu Syafaah. Semoga beliau bisa merespon. Kalau nggak merespon berarti selesai yang tadi mengenai konsep gender, pengaruh utamaan gender dan implementasinya. Oke, sudah aku ini hubungin ulang, bisa kah? Kenapa? Iya. Oke. Nah, alhamdulillah nih sudah mulai eh, disambungkan ke bersyafaah kembali. Semoga bisa. Nah, alhamdulillah. Nah, oke, kita tunggu dulu Bu syafaahnya. Ya, ini Bu, terputus lagi Bu. Iya, ternyata paket. Oke, ini sudah terkondisikan Bu? Iya, Sudah iya, terkondisikan? iya, aku dengar ini. Sudah dengar Bu? Halo, di sini juga susah ya, Iya, Mbak. halo. Sinyalnya Bu, kayaknya di sana sinyalnya agak sulit Bu. Mm-mm. Iya. Ini Bu, jadi nanti saya ulang lagi aja ya Bu yang tadi pertanyaan bahasannya tentang implementasinya Bu. Implementasinya memang pada kenyataannya sekarang ini paling banyak itu keterlibatannya perempuan ya Bu ya, termasuk kader, seksi PPART, termasuk juga misalnya kami dari Puspaga memberikan sosialisasi pengasuhan dan itu juga keterlibatannya paling banyak itu perempuan ya kenyataannya ya Bu ya. Mm-mm. Dan ini juga diharapkan keterlibatan laki-laki khususnya para bapak-bapak biar peran itu bisa jadi lebih setara antara laki-laki dan perempuan menjalankan perannya. Nah, Ya, ini gimana ya, Bu? ya. Itulah salah satu tantangan kita. Makanya kemarin kami dengan kepala dinas itu meminta arahan Suaranya gimana kecil kira-kira. sekali Bu. Iya, jelas ya Mbak ya, jelas ya Mbak ya. Iya, sudah jelas, sudah jelas. Ya. Jadi ini kemarin kami pernah mendiskusikan. Jadi bagaimana untuk menindaklanjuti karena setiap undangan
setiap undangan yang kami sampaikan, ya, yang kami sampaikan itu padahal tidak mengundang nama. Tidak mengundang nama, misalkan kita mengundang lurah, kan seperti itu, ataupun mengundang RT. Tapi pada saat nanti yang ditugaskan, karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan ya dan Perlindungan Anak, pasti nanti itu yang diputus adalah yang perempuan. Nah, oleh karenanya memang kita perlu itulah kendalanya seperti itu. Oleh karenanya memang kita perlu apa ya istilahnya banyak melakukan koordinasi, sosialisasi bahwa bahwa eh, eh, kegiatan ini adalah bukan untuk ibu-ibu kan seperti itu. Ya, bukan untuk ibu-ibu, tapi bisa untuk bapak juga karena yang berkaitan dengan pola pengasuhan itu tidak hanya ibu kan seperti itu. Nanti yang pintar ibu nanti jadi kesenjangan lagi. Nanti jadi permasalahan lagi di istilahnya permasalahan gender lagi kan gitu. Ketidakseimbangan gender. Nah, seperti itu. Nah, ini memang merupakan tantangan bagi kita ya, merupakan tantangan bagi kita untuk lebih mensosialisasikan kembali. Mungkin kami sendiri juga merasa memang sosialisasinya belum mengarah belum secara masif. Ya, memang ini beberapa hal yang memang terkait beberapa permasalahan-permasalahan yang ada ya di internal maupun di eksternal, itu Mbak. Oke, baik Bu. Mungkin cukup sampai cukup dulu bahasan kita. Kira-kira ada nggak kesimpulan secara keseluruhan atau pesan-pesan yang bisa Ibu sampaikan agar masyarakat Kota Balikpapan khususnya bisa sama-sama belajar menjalankan peran gender ini sendiri sehingga tidak menimbulkan yang namanya ketimpangan, kesenjangan, bahkan berujung pada konflik gitu ya Bu ya. Ya, ya intinya sekali lagi mungkin yang bertanya, yang tadi menanyakan mungkin juga belum puas ya. Memang di sini kami bukan perannya untuk memuaskan, karena terus terang kami juga sama-sama saya juga masih belajar, sama-sama belajar. Kita saling berdiskusi, memberikan apa namanya masukan. Intinya bahwa pengarus utamaan gender ini sebetulnya itu konsep atau strategi yang sudah lama dicanangkan oleh pemerintah, namun memang gaung untuk implementasinya belum begitu luas. Oleh karenanya kami dari Dinas Pemberdayaan khususnya setahap demi setahap istilahnya mensosialisasikan, kita menggandeng dengan lintas sektor yang lain untuk dapat diterapkan khususnya untuk yang terkait dengan penganggarannya. Makanya sekarang pemerintah kota juga sejak tahun 2019 sudah mengeluarkan surat edaran bahwa di dalam proses penganggaran ataupun penyusunan rencana kerja anggaran untuk OPD menggunakan analisa gender. Itu salah satu kemajuan yang sangat besar. Kemudian kita juga tidak berharap istilahnya ini masyarakat itu paham semua, karena masalah gender itu bukan hanya tugas pemerintah juga, istilahnya kan pengarus utamaan gender itu bukan hanya tugas pemerintah juga, tapi termasuk dunia usaha, masyarakat itu juga tetap harus mengawal. Nah, untuk agar tidak terjadi ketimpangan, ya itu tadi mungkin ini hanya pendapat kami, istilahnya duduk bersama untuk mendiskusikan kesepakatan yang ada, baik itu internal misalkan rumah tangga, misalkan institusi, itu bagaimana agar tidak terjadi ketimpangan gender, ya seperti itu. Jadi intinya kita harus menghilangkan sifat bias yang memihak salah satu pihak ya. Kemudian intinya kita ke arah yang responsif
responsif gender. Ya, memang sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan ini mungkin padahal ini masih kulitnya saja, tapi mungkin sudah membingungkan. Enggak kok Bu, ini justru kan awal mula kan ya Bu ya. Jadi biar semua juga bisa paham, biar sama-sama berproses, sama-sama belajar. Wah, oke, kita tunggu dulu ini dari Bu siapa sinyalnya masih belum kondusif. Masih. Oke, kita undang dulu sebentar, gabung lagi untuk eh, DP3AKB yang diwakili oleh Bu Syafaah sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan. Semoga bisa segera bergabung. Ya, Bu Syafaah sudah bisa bergabung belum? Halo Bu Syafaah. Ya, ya. Mungkin cukup sekian dulu sharing session kita hari ini mengenai tadi konsep gender, kemudian perkenalan mengenai pengaruh utamaan gender serta implementasinya tadi dari Bu Syafaah. Semua berproses, tidak mudah untuk menyamakan satu persepsi ya, sehingga kalau seandainya persepsi itu sudah setara sehingga mudah untuk kita uh, mendapat porsinya itu dijalankan juga sama gitu. Ya, mungkin itu aja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan tema uh, yang lebih menarik lagi, dan kami mohon maaf sekali untuk hari ini koneksinya agak bermasalah sehingga informasi yang tadi disampaikan banyak sekali yang terputus-putus. Semoga kurang lebihnya tadi mengenai konsep gender, pengaruh utama gender dan implementasinya mengena di hati sahabat keluarga Balikpapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.